referensi, ya, terpustaka dan in-text citation, jadi citasi dalam teks gitu ya. Nah, jadi seperti ini, nanti sifatnya ini adalah teknis penulisan ya. Jadi nanti Anda harus menghafal ya seperti itu, bagaimana sih cara menuliskannya ya seperti itu. Dan ini kalau kan sudah ada semacam software ya, bagaimana cara kita menuliskan daftar pustaka begitu ya, seperti itu. Nah, jadi misalnya di daftar pustaka ini yang pertama mengenai aturan terkait bagaimana nama pengarang dalam daftar pustaka harus disusun ya. Kemudian ada berbagai macam jenisnya seperti itu. Nah, ini sudah ada contohnya, nanti Anda bisa lihat sendiri seperti itu. Ini kan nggak perlu saya jelaskan ya, saya cuma mengenalkan aja. Jadi ini nanti akan jadi fokus kita terkait sama medpen kuanti ya, seperti itu. Medpen kuantitatif ya, seperti itu. Oke, kemudian jadi jenis-jenis referensi itu juga banyak gitu ya, seperti itu, tekstual work group, kemudian dataset dan sebagainya ya. Kemudian audiovisual juga ya, YouTube itu juga bisa dipakai untuk referensi gitu ya, dan sebagainya ya. Nanti Anda bisa cek sendiri seperti itu. Kemudian yang kedua, sebelum nanti di akhir akan saya kenalkan sedikit tentang ini ya, modul praktikum 1, di samping nanti dengan Asprak akan dikenalkan lebih detail ya, seperti itu. Nah, ini dia. Nah, jadi sekarang kita sudah masuk kepada penelitian metodologi kuantitatif itu sendiri gitu ya. Sudah terlihat ya PPT saya ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini yang kemarin, makanya kenapa harus ada langkah-langkah yang sistematik ya, terorganisir dengan baik ya, karena kita harus menulis sebuah sistem tertentu sehingga nanti penelitian kita itu tidak menyalahi hal-hal yang sifatnya mendasar, misalnya apakah memang yang sudah kita lakukan itu benar apa tidak, karena kalau tidak sesuai dengan kaidah atau pakemnya ya nanti bisa dipertanyakan ya hasil penelitian kita itu valid apa tidak ya, seperti itu. Nah, ini ya, jadi ini adalah semacam ya, kalau saya gambarkan sebagai sebuah timeline research gitu ya. Yang pertama kita harus mengidentifikasi masalah. Nah, ini bisa melalui literatur review, jadi kita mereview banyak literatur gitu ya, terutama hasil-hasil penelitian yang terpublikasi dalam jurnal begitu ya. Jadi ini yang sifatnya dari hasil-hasil temuan dulu ya. Banyak, misalnya katakanlah Anda sekarang concern dengan pokoknya mengenai harga diri misalnya. Nah, Anda mengumpulkan itu berbagai macam riset tentang harga diri, kumpulkan gitu ya. Kemudian Anda baca-baca, Anda lihat apa aja sih yang menjadi keterbatasan misalnya setiap artikel gitu ya, setiap paper. Nah, kemudian ada juga dengan langkah yang lain ya. Jadi kita mulai dulu dari fenomena dulu. Memang nanti dari identifikasi masalah melalui literatur review ini kita juga bisa menemukan fenomena atau permasalahan ya. Nah, ini langkah yang kedua, kita bisa mulai dari kita melihat dulu fenomena atau masalah di sekitar kita gitu ya. Seperti itu. Anda mulai mengaktifkan daya observasi atau daya kritis Anda gitu ya. Kenapa kok ada yang seperti ini ya di sekeliling saya gitu ya. Saya melihat ada tren ini ya dari hari ke hari atau dari minggu ke minggu misalnya, seperti itu. Nah, boleh nanti dari sana nanti kita tarik itu kepada sebuah hal yang terkait sama literaturnya seperti apa ya. Kemudian yang kedua, kita akan menyusun rumusan masalah dan tujuan penelitian gitu ya. Jadi kita rumuskan dulu, kita batasi permasalahan penelitian kita apa ya. Karena kita nggak mungkin meneliti dengan masalah yang luas sekali, karena kita harus membatasi supaya penelitian kita fokus gitu ya, seperti
Nggak mungkin memang penelitian itu memang selalu ada batasnya. Kemudian yang ketiga, kita akan menyusun teori dan merumuskan hipotesis. Nah, dari tadi sudah apa masalahnya sudah kita tentukan dan tujuan penelitiannya, kita akan susun teorinya dan hipotesisnya kita rumuskan, gitu ya. Selanjutnya kita akan menentukan subjek penelitian. Ya, ini sebenarnya urutan pengerjaan ya, tetapi dari pada dasarnya ini tidak bisa dilepaskan ya. Ketika kita menentukan permasalahan PUM, maksud saya menentukan tema penelitian pun sebenarnya kita sudah tidak bisa lepas dari siapa subjek kita. Ya, ini sebenarnya lebih kepada penyusunan saja ya seperti itu. Tapi ketika kita menentukan penelitian itu sudah langsung berpikir secara global ya, global tapi utuh gitu ya. Ini siapa subjek kita, kemudian teori kita itu seperti mengacu yang mana, kemudian instrumen kita pengumpulan data itu yang apa yang akan kita gunakan. Jadi kita sudah punya bayangan ya seperti itu. Nah, makanya biasanya saya kalau teman-teman mahasiswa itu mau skripsi, saya minta mereka tidak membuat proposal. Kalau proposal itu kan sudah lebih luas ya. Saya minta mereka membuat outline ya, jadi semacam bangunan penelitian yang lebih ringkas tapi padat. Sudah melingkupi, mencakup semuanya ya. Jadi nanti subjeknya siapa. Jadi permasalahannya apa secara garis besar aja, kemudian teorinya, tapi nggak perlu lah membuat rumusan masalah dan tujuan nanti itu kita tentukan di proposal. Tapi nanti kemudian subjeknya siapa. Kemudian instrumen penelitiannya apa. Apakah nanti Anda mau menyusun sendiri atau menggunakan instrumen penelitian yang sudah digunakan oleh peneliti sebelumnya misalnya. Nah, kemudian setelah itu kira-kira analisis datanya seperti apa? Teknik statistik yang akan digunakan apa? Nah, itu. Jadi gambaran secara ringkas mengenai penelitian kita. Nanti itu saya minta mereka menuangkan dalam sebuah outline ya. Ya paling 1 atau 2 halaman lah ya, 2 atau 3 halaman. Ya. Jadi misalnya begini, kenapa saya bilang bahwa ketika kita sudah menentukan tema penelitian, kita sudah tidak bisa lepas dari misalnya, siapa subjek kita. Katakanlah begini. Jadi jadi ketika saya mau meneliti tentang kepatuhan, ya, saya sudah harus bisa menentukan siapa kira-kira yang menjadi subjek penelitian saya. Nah, ketika saya menentukan kepatuhan terhadap katakanlah misalnya kepatuhan menggunakan masker ya selama pandemi ini misalnya, saya harus tahu kira-kira subjek pada tataran yang mana yang sudah bisa menggunakan cara berpikirnya supaya mereka patuh. Artinya ini tidak bisa diterapkan kepada anak-anak kepada individu yang belum matang secara pemikiran. Nah, misalnya begini, Anda sudah mendapatkan ini belum ya? Psikologi perkembangan belum? Sudah, Bu. Sedang atau sudah? Sudah. Oh, sudah. Oke. Berarti semester 2 ya. Nah, di semester 2 kan Anda belajar tentang perkembangan kognitif dari Piaget, ya kan? Masih ingat kan? Nah, perkembangan kognitif itu kan akan mendeskripsikan misalnya untuk itu kan ada 4 tahapan ya. Nah, ketika katakanlah misalnya untuk tahap kedua itu biasanya terjadi pada usia berapa sampai berapa. Nah, kan kita nggak mungkin menentukan atau menerapkan semacam konsep tertentu kepada mereka yang secara kognitif belum sampai ke sana. Jadi misalnya katakanlah anak SD itu kan belum punya kemampuan abstraksi ya. Jadi mereka sifatnya itu sesuatu yang hanya yang nyata, yang real di depan matanya. Tetapi yang mengabstraksikan mereka belum punya kemampuan itu karena memang taraf kognitifnya belum sampai sana. Nah, makanya kita nggak mungkin ketika kita akan meneliti dengan menggunakan sebuah konsep tertentu atau variabel tertentu, itu subjeknya adalah tidak pada tempatnya gitu. Jadi kayak tadi kepatuhan, apakah memang
anak TK itu sudah punya pemikiran bahwa mereka harus patuh atau harus seperti apa. Ini hanya contoh ya. Nah, seperti itu. Makanya itu tadi saya sebutkan bahwa ketika kita sudah menentukan tema tertentu, kita sudah harus juga berpikir siapa kira-kira subjek saya. Paham ya maksud saya ya? Ya, mungkin sampai di sini ada yang mau. Oke. Ya, jadi gitu ya. Jadi kita berpikirnya itu sudah langsung secara global ya. Tapi ini timeline ini adalah cara kita menyusunnya ya, menyusun laporan atau mungkin menyusun juga proposalnya akan seperti ini ya langkah-langkahnya. Gitu. Tapi kita ketika sudah mengerti, kita harus memikirkan secara global ya. Nah, nanti kemudian saya teruskan di tahap ke-6 kita akan mengambil data, 7 kita akan mengolah data penelitian yang sudah kita peroleh dari dari lapangan gitu ya. Kemudian yang terakhir kita akan menuliskan laporan penelitian ya seperti itu. Nah, nanti seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama, kita akan hanya berhenti di ini aja yang keempat ya, karena kan kalau sudah ke-8 berarti Anda benar-benar melakukan penelitian, kita nggak sampai mengambil data ya. Tetapi nanti di dalam UAS nanti sebagai bentuk akhir dari evaluasi penilaian ini adalah Anda sudah harus bisa menentukan kira-kira teknik analisis data apa yang akan saya gunakan dengan model jenis data seperti ini gitu ya. Nanti Anda sudah hanya menuliskan saja ya, seperti itu. Kemudian, nah sekarang bagaimana sih cara kita mengidentifikasi masalah gitu ya. Nah mungkin kita harus tahu dulu yang namanya masalah itu apa gitu ya, supaya kita tidak kemana-mana definisinya. Jadi kita batasi dulu ini loh yang namanya masalah gitu ya. Jadi masalah adalah sebuah kesulitan yang dirasakan gitu ya, atau yang harus diselesaikan, lalu dicari solusinya ya. Nah, secara teori ya, suatu kesenjangan atau diskrepensi itu adalah apa yang seharusnya dosalent ya dengan apa yang ada. Jadi ada kesenjangan, ada jarak yang lebar di sana antara apa yang seharusnya ya dengan yang idealnya dengan yang ada dengan kenyataannya. Nah seperti itu baru terjadi masalah. Misalnya kok kita itu kayaknya selama pandemi ini mikirnya kayak pandemi aja ya, nggak ada yang lain gitu ya, sama kayak penyakit gitu ya, penyakitnya COVID aja tuh sebenarnya masih banyak penyakit yang mortality rate-nya juga tinggi gitu. Tapi karena selama pandemi itu pokoknya yang ngomong seputar pandemi aja, penyakitnya ya COVID aja, kayak nggak ada penyakit yang lain gitu ya. Padahal penyakit degeneratif itu ya cukup mematikan gitu ya. Seperti misalnya contohnya yang antara yang seharusnya dengan yang nyata, misalnya harusnya orang kalau makan yang banyak ya itu nanti dia akan kenyang ya. Tapi pada kenyataannya sudah makannya banyak tapi tetap tidak kenyang. Nah, berarti ada masalah di sana. Ya apa masalahnya ya? Akan kita cari tahu. Misalnya ternyata dalam perutnya, dalam lambungnya itu banyak cacing gitu ya. Jadi cacingan ya. Berarti kan itu yang akan menggerogoti nutrisi di dalam lambungnya sehingga tidak berfungsi dengan baik. Makanya dia selalu merasa lapar ya, contohnya itu begitu. Nah, pagi-pagi sudah minum makanan ya. Saya yakin banyak yang belum sarapan di antara kalian, sama dengan saya gitu ya. Nah, kemudian memang sebuah masalah itu tidak harus menuntut atau menimbulkan suatu penelitian ya. Tidak selalu memang masalah itu harus dilakukan dengan penelitian ya. Sekali lagi ya. Nanti dikit-dikit ada masalah, oh ini harus diteliti ya. Kalau misalnya memang itu urgent untuk dilakukan riset atau penelitian ya, baru nanti akan kita lakukan ya. Siapa tahu dengan hanya melakukan semacam tapi semacam pemikiran yang tidak terlalu kompleks, itu masalah itu sudah selesai gitu loh ya. Katakanlah misalnya Anda punya masalah, sebenarnya
tanya sama teman Anda, saya punya masalah gini-gini. Sebentar, saya penelitian dulu, kan nggak begitu ya. Jadi supaya kita tidak pemikiran kita sempit bahwa yang menjadi masalah mesti selalu harus ada penelitian ya, seperti itu. Oke. Nah, ya ini hanya contoh aja gitu ya, yang mungkin ini membutuhkan riset gitu ya. Nah, misalnya ini ya, lagi-lagi tentang pandemi gitu ya. Karena memang ketika pergerakan itu dibatasi, kemudian interaksi antar orang juga dibatasi gitu ya, sehingga orang ketika berbelanja ya itu beralih kepada toko online ya yang berbasis web ya, katakanlah misalnya dengan platform e-commerce gitu ya, seperti itu. Nah, tapi ternyata dengan beralih ke banyak toko yang beralih ke sana gitu ya, ternyata itu tidak mendongkrak penjualannya gitu ya. Nah, berarti ya kira-kira kenapa ini ya? Kemudian baru ada riset, karena ini ternyata tidak hanya dialami oleh 1-2 toko online ya, tetapi banyak sekali ya, atau katakanlah misalnya 80%. Nah, baru itu kan menarik ya untuk diteliti seperti itu. Kalau cuma 1-2 toko aja nggak perlu lah riset, mungkin kita langsung bisa menganalisis ya secara internal, kira-kira kenapa ya kok toko saya tidak laku gitu ya. Kita bisa analisis, oh ternyata tampilan ininya nggak bagus gitu ya, nggak friendly gitu ya. Jadi orang itu kayaknya misalnya mau ngeklik ini kok susah banget gitu loh, kok ini gambarnya nggak bagus, kemudian apa yang saya mau cari ini nggak ada fiturnya, nah kayak gitu ya, seperti itu. Nah kemudian contoh yang lain adalah ini ya, secara demografi, bahwa orang Indonesia itu kan memang tinggal di Katulistiwa, yang artinya paparan mataharinya itu banyak ya, karena memang matahari itu nanti membantu, secara teori itu memang membantu penyerapan vitamin D dalam tubuh kita gitu. Tetapi menunjukkan bahwa fakta yang menunjukkan bahwa orang Indonesia itu ternyata level vitamin D-nya itu masih banyak yang rendah. Jadi defisiensi vitamin D itu banyak sekali terjadi. Nah, apa akibat dari orang yang defisiensi kekurangan vitamin D ini? Itu banyak yang sakit, karena salah satu faktor penting di dalam kesehatan, menunjang kesehatan itu adalah terpenuhinya vitamin D ya, seperti itu. Ini kan jadi jadi paradoks ya, ketika harusnya kita itu tidak kekurangan vitamin D karena kita hidup di negara yang berlimpah matahari begitu, tetapi ternyata banyak juga yang mengalami defisiensi vitamin D ya, seperti itu. Ya. Coba deh kalau nggak percaya, Anda kalau mau cek level vitamin D Anda, silakan nanti pergi ke ke lab gitu ya. Ini sudah banyak temuan ya, seperti itu. Ini hanya contoh ya. Nah, saya pikir ini sangat relevan ketika ketika kita mengalami hal yang sifatnya seperti ini ya, banyak penyakit disebabkan karena patogen misalnya seperti pandemi ini. Nah, makanya concern kita atau fokus kita kepada kesehatan itu juga harus lebih ditingkatkan ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengidentifikasi masalah ya. Jadi upaya untuk melakukan pencarian dan pendataan masalah-masalah yang akan dibahas. Jadi kita akan mengidentifikasi ya, mengenali masalahnya apa aja gitu ya. Nah, memang orang mau meneliti itu, orang penelitian itu tidak membaca 1, 2, 3 jurnal, 1, 2, 3 artikel ya, tapi banyak sekali gitu ya, supaya kita punya pemahaman yang lengkap, yang komprehensif mengenai topik yang akan kita teliti gitu ya. Jangan-jangan penelitian saya ini sudah pernah dilakukan gitu ya. Jadi dulu ketika saya S1 itu tahun 94 gitu ya. Dulu, biasanya kan memang ada ini ya, satu semacam ada tren tertentu ya gitu ya. Penelitian tentang ini sama semua ya, topiknya hampir sama. Dulu itu yang banyak dibahas adalah anak-anak dari subjeknya adalah
anak panti asuhan gitu ya. Nah, 1 tahun yang lalu saya ada menguji skripsi itu juga tentang anak panti asuhan ya. Dan temanya itu tentang kemandirian gitu. Waduh, ini kan sudah lama sekali, sudah sangat usang gitu ya. Jadi kita tidak perlu meneliti hal yang sifatnya sudah terlalu banyak. Nggak hanya banyak lagi, sudah terlalu banyak orang meneliti itu gitu. Jadi sudah sangat cukup, enough gitu ya. Jadi makanya supaya kita terus untuk apa? Oh, nggak ada yang baru lagi ketika kita meneliti ini gitu ya. Sudah subjeknya sama, kemudian hal yang kita teliti kurang lebih sama. Itu kan nggak menarik gitu ya, nggak ada sesuatu yang akan bisa kita berikan di dalam penelitian itu gitu ya. Jadi nanti makanya Anda nanti di dalam skripsi ya harus tetap dilihat gitu ya, apakah memang belum banyak yang meneliti ini sehingga memang masih perlu gitu ya supaya ada perkembangan terbaru dari sebuah fenomena atau apa gitu ya atau teori. Tapi kalau itu sudah terlalu lama, orang meneliti sudah terlalu banyak, kita nggak perlu meneliti ya seperti itu. Nah, kemudian misalnya ini hanya mengambil contoh tadi ya topik. Jadi kalau topik penelitian kan sudah luas ya, contohnya adalah pandemi COVID. Nah, kemudian dari pandemi COVID ini apa yang akan kita lihat? Misalnya, mengenai hal yang kepatuhan terhadap anjuran pemerintah, misalnya menggunakan masker. Nah, itu ya. Kemudian siapa nanti akan menjadi subjek kita? Adalah orang-orang yang bekerja di pasar misalnya. Ya, seperti itu. Jadi cara menentukan topiknya siapa dulu, kemudian dari topik itu kemudian apa yang akan kita lihat? Ya, kita persempit lagi. Ya, jadi kepatuhan. Kemudian siapa kira-kira? Orang atau subjeknya nanti adalah orang pekerja di pasar misalnya. Ya, itu hanya contoh bagaimana cara kita mengidentifikasi masalah ya, seperti sampai kepada menentukan topik penelitian. Kemudian terkait dengan topik penelitian itu ada 2 hal yang perlu kita pertimbangkan ya, seperti di bukunya metodologi penelitian punyanya Pak Aswar gitu ya. Jadi ada 2 yang sifatnya ideal dan pertimbangan gitu ya. Nah, ideal ini memang ya urgent untuk diteliti gitu ya. Jadi memang memang ini harus segera mendapatkan solusi dari masalah. Kalau enggak nanti akan seperti ini misalnya. Kemudian ada kebaruan dalam ilmu pengetahuan, ada sesuatu yang baru ya seperti itu. Ya, ini memang belum banyak diteliti katakanlah seperti itu. Ya. Kemudian bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan masyarakat. Jadi jelas ya ada manfaatnya begitu loh. Jadi perkembangan ilmu misalnya katakanlah sekarang yang baru apa misalnya terkait pandemi lagi ya, misalnya mengenai vaksin gitu ya. Vaksin itu secara pada umumnya secara tradisional itu kan dengan inactivated virus gitu ya, jadi virus yang dilemahkan atau memang dimatikan gitu. Tetapi ternyata ada cara yang lain ya untuk membuat vaksin, misalnya dengan mengambil bagian dari DNA-nya si virus itu sendiri misalnya, ya kan? Kalau Anda baca mengenai literatur mengenai vaksin yang sedang beredar di sana, kan Anda tahu ya. Jadi yang ada secara tradisional yang memang cara membuat vaksin ya seperti itu, virusnya dilemahkan kemudian dimasukkan seperti itu. Tapi ada cara yang baru yaitu yang sifatnya mRNA ya, itu kan tidak virusnya dilemahkan, tapi dia menggunakan misalnya semacam nanoteknologi dan sebagainya. Nah, itu kan masih baru ya, dan itu menurut saya juga masih perlu banyak diteliti ya supaya nanti berkembang terus. Ternyata ini loh membuat vaksin itu tidak hanya dengan cara melemahkan si virus itu sendiri, tetapi ada dengan cara yang lain ya, misalnya yang lebih simple misalnya ya, yang kemudian yang lebih banyak manfaatnya menggunakan teknologi yang murah misalnya, itu hanya contoh ya. Nah, kemudian hal yang lain yang aktual ya, yang sekarang lagi happening gitu ya, sedang terjadi. Nah, itu kan berarti kan memang sangat masih membutuhkan solusi ya seperti itu. Nah, kemudian di sisi yang lain itu ada namanya pertimbangan gitu ya. Jadi selain idealisme, kita punya sesuatu yang ideal gitu, saya maunya ini. Tapi ada juga yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama adalah minat gitu ya. Jadi kan minat itu terkait sama apa?
kesukaannya. Jadi kalau memang kita bekerja sesuai dengan minat, ya, meneliti sesuai minat itu kan enak gitu ya, senang. Jadi orang kalau senang itu kan tidak terbebani. Jadi memang penelitian itu juga kalau sesuai dengan minatnya, ya nanti dia akan enjoy melakukan penelitian itu. Kemudian yang kedua, sumber referensi juga harus dipertimbangkan. Kalau misalnya masih sangat sedikit referensinya, ya kalau dan diprediksikan ini akan mempersulit penelitian kita, ya ada baiknya kita juga pertimbangkan begitu ya. Kemudian hal yang lain, ketersediaan sumber daya. Misalnya sumber daya ini juga terkait sama si peneliti atau juga terkait sama nanti subjek kita gitu ya. Orang yang akan menjadi responden kita gitu ya. Nah, katakanlah begini ya. Ini saya pikir secara umum ya, baik yang mencakup pendekatan yang kualitatif juga gitu ya. Karena ini kan topik ini secara umum ya. Misalnya begini, saya itu bukan orang yang pinter basa-basi gitu ya. Jadi kan saya pikir orang itu kan punya tipikal atau karakteristik sendiri ya, tidak mudah basa-basi. Jadi kalau bertanya ya sudah bertanya saja, nggak pakai yang kesana kemari gitu ya. Nah, orang-orang dengan karakteristik seperti itu misalnya, dia harusnya bisa memilih kira-kira nanti memilih topik penelitian yang tidak terkait dengan contohnya begini. Nah, saya tidak akan memilih penelitian dengan topik pariwisata, di mana subjek saya adalah mereka yang sedang berwisata. Ya, jadi Anda bisa bayangkan penelitian tentang pariwisata, subjeknya adalah wisatawan yang sedang melakukan wisata. Berarti kan kita pengambilan data ini ya on the spot gitu ya ke tempat-tempat rekreasi atau tempat wisata. Nah, Anda bisa bayangkan orang ketika berwisata itu kan mainnya senang-senang gitu ya, jadi benar-benar free gitu ya, loss ya, dari nggak ada tekanan, nggak ada gangguan. Lah ini tiba-tiba Anda datang gitu ya, permisi Kak, permisi sis gitu ya, bro, minta tolong dong isi, Anda bersedia nggak saya wawancarai. Nah, itu kan cukup menjengkelkan gitu. Nah, orang-orang yang tidak punya kemampuan misalnya bagaimana dia cara membuka komunikasi yang baik, tidak bisa berbahasa basi ya, itu kan ya repot ya. Jadi langsung to the point aja. Mau nggak ada di subjek penelitian saya, itu kan annoying gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi memang sumber daya ini juga harus dipikirkan, baik dari segi kita maupun dari segi yang akan menjadi subjek kita, misalnya seperti itu. Itu berarti kan dari kemampuan dari si peneliti ya. Kemudian bagaimana dari sumber daya dari yang dari luar kita, misalnya ternyata subjek kita itu tidak banyak kita temukan gitu ya. Misalnya misalnya untuk penelitian-penelitian kualitatif yang itu studi kasus gitu ya. Misalnya kita akan mencari korban gini aja wis, penderita penyakit jantung koroner yang stadium penderita kanker stadium 3, perempuan tapi yang sudah tidak diceraikan oleh suami, tidak punya anak. Loh, itu kan berarti kriterianya banyak banget ya. Nah, kira-kira karena kita memang pengen sangat spesifik tentang penelitian kita gitu ya. Nah, kita harus pertimbangkan kira-kira untuk mendapatkan subjek itu mudah atau tidak. Nah, ya dengan kapasitas saya yang seperti ini tidak mudah, komunikasinya nggak begitu ya itu tadi yang misalnya tidak bisa bahasa basi, kan ada ya orang yang seperti itu gitu ya. Ya. Nah, itu juga harus dipertimbangkan gitu ya. Sehingga nanti penelitian kita tidak menemukan kendala-kendala yang berarti. Kalau kendala saya yakin mesti ada ya, nggak mungkin nggak ada kendala, nggak ada rintangan, nggak mungkin. Tapi harapannya kendala itu nggak berarti ya, sehingga kita tetap bisa melakukan penelitian gitu ya, tetap bisa jalan maksud saya. Nah, hal yang lain ya juga kemampuan itu ya. Jadi kita ini saya seperti yang sudah saya jelaskan di depan, wah ini sebenarnya topik ini menarik banget ini.
Tapi kalau kuantitatif ini kayaknya nggak apa namanya, kita nggak akan mendapatkan gambaran hasil yang komprehensif gitu ya. Nah makanya kayaknya harus kuali nih. Tapi kan saya nggak punya kemampuan ya kualitatif. Nah itu juga harus dipikirkan. Ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya dulu, biar saya jeda dulu ngomongnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Sudah cukup jelas? Cukup ya? Oke, saya teruskan kalau gitu. Mana tadi? Nah, kemudian. Nah, oke, ya saya teruskan ya. Nah, kemudian ini bagaimana sih cara kita mendapatkan itu tadi ya, fenomena ya, sumber-sumbernya itu apa saja yang bisa kita gunakan? Yang pertama jelas studi kepustakaan ya, kita jadi harus banyak membaca literatur, ya. Literatur, kemudian saya pikir mungkin kalau apa namanya permasalahan atau fenomena bisa kita dapatkan juga di hal-hal yang sifatnya ini apa kayak berita gitu, itu kan lebih up to date ya, seperti itu. Misalnya sekarang apa masalahnya, itu kan diberitakan misalnya seperti itu. Nah kemudian yang kedua bisa melalui observasi ya, jadi kita mengobservasi, mengamati. Jadi observasi itu bedanya dengan pengamatan dengan melihat itu beda ya. Kalau melihat ya hanya melihat saja, tetapi kalau pengamatan berarti kita sudah apa ya mencurahkan semacam konsentrasi kita sudah mulai berpikir ya tentang apa yang kita amati ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, misalnya pengalaman pribadi gitu ya, apa yang menjadi pengalaman Anda ya, seperti itu, baik yang sifatnya itu senang, tidak senang ya, bisa dijadikan sebagai apa namanya cara untuk mendapatkan ini tadi ya, permasalahan gitu ya. Kemudian yang keempat, melalui pertemuan ilmiah ya, seminar, karena sekarang seminar sudah nggak ada, webinar gitu ya, atau diskusi. Nah dari sana kan muncul tuh temuan-temuan permasalahan, oh ternyata seperti ini ya sekarang itu ya, ternyata banyak orang yang begini-begini dan sebagainya. Itu kan bisa menjadi apa namanya acuan kita ya untuk bergerak kemudian mencari hal-hal yang terkait, nanti bisa kita jadikan sebagai langkah awal untuk penelitian ya. Kemudian pernyataan pemegang otoritas ya, otoritas berarti yang punya kekuasaan ya, dalam tanda petik kekuasaan nggak selalu berkuasa, maksudnya bahwa selalu pemerintah, tidak selalu, tapi punya otoritas yang tinggi daripada individu, misalnya dosen atau pemerintah juga seperti itu ya. Kemudian bisa juga imajinasi kreatif dari peneliti, jadi kita punya semacam yang sifatnya kreativitas gitu ya. Seperti ini gimana ya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ketika kita sudah menentukan apa namanya topik, kemudian kita menentukan hal-hal yang lain yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita akan merumuskan masalah, kita batasi permasalahan penelitian kita ya, supaya tidak kemana-mana gitu ya. Jadi penelitian kita memang fokus di sini masalah ini gitu. Jadi tujuannya adalah agar permasalahan jelas dan tidak menimbulkan keraguan sebab masalah tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pengajuan teori dan hipotesis, pengumpulan data, pemilihan metode analisis, dan penarikan kesimpulan. Jadi di dalam penelitian nanti, saya katakanlah skripsi ya, karena mengajunya memang ke sana. Skripsi itu kan ada 5 bab ya. Semua bab itu semua berkaitan, tidak boleh berdiri sendiri ya. Jadi nanti rumusan masalah ini harus berkaitan dengan tujuan penelitian, kemudian hipotesis, analisis data, dan penyimpulan. Nggak boleh contoh yang paling gampang misalnya hipotesisnya ada 3 gitu ya. Kemudian ternyata rumusan masalahnya itu cuma 1. Jadi bagaimana kok bisa seperti ini? Itu kan berarti tidak berkaitan. Jadi semuanya itu nanti berkaitan gitu ya, antara bab 1 sampai 5.
Nah, makanya mengerjakan skripsi itu bukan ditempel-tempel ya. Jadi ini ada ini kayaknya sama deh. Ini ditempel misalkan ditulis aja tanpa ada keterkaitan, tanpa ada benang merah. Jadi harusnya diramu ya sehingga semua itu kayak satu kesatuan, tidak kesana kemari. Ya. Kemudian bagaimana cara kita merumuskan permasalahan gitu ya. Yang pertama dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, kalimat pertanyaan ya. Kemudian singkat, jelas, dan padat. Yang ketiga harus bisa diuji dengan metode empirik, yaitu data yang bisa digunakan untuk menjawabnya harus bisa diperoleh ya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh perumusan masalah gitu ya, yang sifatnya asosiatif atau berkaitan. Misalnya, apakah intensitas menggunakan media sosial berhubungan dengan external eating gitu ya. Ya, jadi maksudnya external eating itu jadi orang yang kebetulan memang perilaku makan itu salah satu ini ya fokus riset saya memang di perilaku makan gitu ya. Jadi external eating itu orang yang makan karena dipengaruhi oleh stimulus dari luar. Kalau dulu kan yang ketika kita bilang mencontohkan emotional eating, makan karena dipengaruhi oleh status emosinya ya. Tapi kalau external eating ini lebih dipengaruhi oleh hal yang sifatnya di luar dirinya atau lingkungannya. Misalnya sebenarnya dia nggak lapar gitu, tapi lihat makanan di warung mengeluarkan asap gitu ya, terus warna-warni ini ya itu membuat dia pengen makan. Jadi external eating ya. Jadi menurut saya ini sangat relevan ketika orang banyak mengakses media sosial, terutama dia follow yang semuanya misalnya di Instagram yang terkait sama makanan gitu ya. Saya yakin mesti dia keinginan makannya akan tinggi, apalagi orang-orang dengan karakteristik yang external eating gitu ya. Kemudian contoh yang lain adalah apakah ada pengaruh consideration future consequences dengan perilaku merokok. Artinya consideration future consequences ini jadi kita mempertimbangkan konsekuensi yang akan terjadi di masa depan. Jadi kalau saya punya pertimbangan gitu seperti ini, masa depan itu ya seperti apa. Nah nanti itu berpengaruh nggak terhadap perilaku merokoknya ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, apakah tipe kepribadian right wing authoritarian ya tingkat pendidikan berpengaruh terhadap belief in konspirasi teori ya. Jadi ini yang contoh ketiga ini ada 3 hal ya, tipe kepribadian, tingkat pendidikan, dan belief ya seperti itu ya. Apakah karena ketika Anda belajar teori kepribadian itu memang banyak mempengaruhi banyak faktor ya pada manusia ya, termasuk jelas kepada perilakunya, kemudian hal-hal yang lain juga ya seperti itu. Ya, ini adalah contoh bagaimana kita merumuskan masalah. Nah, tadi ini yang sifatnya asosiatif ya. Nah, sekarang yang contoh yang komparatif ya, kita berarti komparasi yang membandingkan ya. Apakah ada perbedaan perilaku konsumtif ditinjau dari personal value ya. Nah, berarti nanti membedakannya gimana? Perbedaannya gimana Bu ya? Perilaku konsumtifnya, personal value itu kan type-nya kan lebih dari satu. Nah, misalnya type A dan type B, misalnya orang yang konsumtif ditinjau dari personal value yang type A, kemudian satunya dibandingkan dengan yang personal value type B misalnya seperti itu ya. Kemudian contoh yang kedua, apakah terdapat perbedaan consideration future consequences dan berdasarkan jenis kelamin. Jadi misalnya kita akan bandingkan jenis kelamin kan yang dikenal 2 ya, laki-laki dan perempuan. Nah, yang perempuan itu seperti apa? Consideration future consequences ya. Yang laki-laki seperti apa? Akan kita bandingkan. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi ini yang saya contohkan ini semuanya hanya yang sifatnya yang paling simple ya. Walaupun nanti pada prakteknya nanti Anda bisa menggunakan yang lebih kompleks ya. Katakanlah ini yang contoh yang ketiga ini sudah cukup kompleks ya, karena istilahnya ada 3 hal ya. Biasanya kan cuma 2 ya seperti itu. Tapi ini sudah 3, ini sudah cukup kompleks ya seperti itu. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah tujuan penelitian. Bagaimana cara kita
membuat atau menyusun tujuan penelitian. Ya. Jadi untuk apa sih kita menulis atau merumuskan tujuan penelitian? Yang pertama untuk menjelaskan tujuan akhir yang akan kita capai, ya, yang akan dicapai oleh peneliti setelah penelitian selesai dilakukan. Jadi ini loh tujuannya, saya mau seperti ini. Kemudian yang kedua untuk memberikan gambaran yang tegas tentang sasaran dan ruang lingkup. Ya, terus bagaimana cara kita merumuskan tujuan penelitian singkat dan spesifik digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Ya, coba kita lihat tujuan penelitiannya. Nah, ini kan untuk mengetahui, tadi kan ada pertanyaan ya ketika rumusan masalah, apakah ada hubungan antara consideration future consequences dengan perilaku merokok, ya, dan rumusannya untuk melihat ada tidaknya pengaruh consideration future consequences dengan perilaku merokok, ya, dan sebagainya. Nah, mudah ya, saya pikir ini ya. Nah, kemudian manfaat penelitian. Nah, ini yang mungkin agak susah ya. Berarti kita harus bisa memikirkan kira-kira kalau saya melakukan penelitian ini, manfaatnya apa? Ya, secara garis besar memang manfaat itu ada secara teoritis dan secara praktis gitu ya. Kalau teoritis berarti nanti harapannya dengan kita melakukan penelitian ini, ya, penelitian tentang tema ini bisa semakin berkembang ya, itu secara teori. Kemudian praktisnya, nah kira-kira siapa yang akan mendapatkan manfaat dari penelitian saya ini, misalnya. Katakanlah kalau penelitian Anda itu mengenai anak-anak ya, katakanlah anak TK, misalnya siapa yang terkait dengan anak TK itu, misalnya orang tua, kemudian guru, ya kan, ya seperti itu. Ini adalah bagaimana sih cara kita menyusun manfaat penelitian, ya. Saya pikir itu materi mengenai kalau kita terapkan di bab 1 skripsi, di skripsi itu di bab 1 ya, jadi semua sudah tercakup. Nah, sebelum saya selesaikan dulu aja untuk materinya. Nah, sekarang ini saya kenalkan untuk modul 1 ya. Jadi ini adalah penampakan gitu ya dari modul praktikum nanti ya. Jadi saya harap Anda nanti sebelum mengerjakan, jadi ini ada berapa halaman ya ini? Ada 8 halaman begitu. Sebelum Anda mengerjakan tabel-tabel ini, jadi mulai ini ya, ini format laporannya. Anda tidak boleh langsung ke sini, tapi harapan saya Anda membaca dulu ini ya bagian-bagian yang di depan supaya Anda tahu gitu ya uraian materi. Jadi ini apa sih yang menjadi tujuan dari modul praktikum 1 gitu ya. Bagaimana misalnya cara kita mendeterminasi topik penelitian gitu ya, seperti itu. Supaya kita lebih paham lagi gitu ya. Walaupun tadi sudah saya jelaskan, tetapi ini support aja gitu ya, untuk menjawab nanti yang di bagian paling bawah gitu ya, seperti itu. Jadi ini sudah sangat jelas. Misalnya uraian materi pertama apa aja sih di dalam modul 1 ini, bagaimana cara mendeterminasi topik penelitian ya, bagaimana mengidentifikasi atau mengenali fenomena gitu ya. Itu kemudian yang ketiga, how to formulate the problem gitu ya. Jadi formulasikan atau menyusun permasalahan gitu ya. Kemudian nomor 4, bagaimana menyusun apa sih yang dikatakan sebagai tujuan penelitian ya, objective study gitu ya. Seperti itu. Ya. Nah, ini nanti yang sampai ke-6 ini adalah menuliskan ya referensi sesuai dengan panduan dari EPA ya, seperti itu. Ini tujuannya, ini pelaksanaannya ya. Kemudian nanti ini juga akan dijelaskan oleh aspek gitu ya. Saya cuma memberikan aja. Nah, ini laporannya ya, seperti apa. Ini ada tabelnya nanti yang harus Anda isi begitu. Ya, nah ini laporannya nanti. Ini harus Anda kumpulkan seperti itu. Ya. Ini isi laporannya. Nah, di halaman terakhir, 2 terakhir saya
lampirkan adalah penilaiannya ya. Jadi ini nilainya, komponennya, jadi kan nilai itu maksimal kan 100 ya. Jadi ada 6, sudah ada prosentasenya, misalnya ketepatan menyusun data pusaka itu 5% dari 100 ya, dan sebagainya. Baik, itu adalah modul praktikum 1 gitu ya. Dan materi kita pada hari ini, kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Ibu, saya mau bertanya. Ya, silakan. Clarissa ya. Iya. Berarti pada rumusan masalah itu sesuai kebutuhan aja ya, Bu, dan tidak harus 5W1H ya, Bu? Ya, betul. Ya, sesuai kebutuhan aja ya. Nah, nanti ketika di dalam menyusun rumusan masalah itu juga kita spesifik. Jadi tidak ada pertanyaan bagaimana. Nah, kalau bagaimana itu gimana menjelaskannya ya? Bagaimana itu menggunakan penjelasan ilmiah ya. Nah, itu banyak dipakai di pendekatan kualitatif. Nah, kan kalau pendekatan kualitatif sudah spesifik, apakah ini berkaitan sama ini, dan itu nanti bisa diukur, bisa dianalisis dengan metode statistika seperti itu. Nah, makanya kan di statistika inferensial mungkin sekarang Anda sudah belajar tentang korelasi ya, yang nanti ada namanya istilahnya product moment atau regresi. Nah, seperti itu. Jadi dari perumusan masalah pun kita sudah bisa tahu ya bahwa ini nanti kira-kira analisisnya apa. Seperti itu. Gitu ya, Clarissa ya. Berarti kalau di kuantitatif itu sering menggunakan kata tanya apakah gitu ya, Bu? Ya, seperti itu ya. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Titis ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu Nur. Sebelumnya saya mohon maaf apabila saya belum bisa on cam. Sebelumnya selamat pagi Bu Nur dan teman-teman semuanya. Saya mohon izin bertanya terkait materi yang sudah disampaikan oleh Bu Nur tadi perihal sumber pencarian masalah, Bu. Tadi kan Bu Nur sempat menyampaikan ada 6 sumber masalah ya, Bu? Ya. 6 sumber pencarian masalah maksud saya. Nah, di poin terakhir kan tadi tentang penggunaan imajinasi kreatif peneliti sebagai sumber pencarian masalah. Pada poin itu saya masih belum bisa paham itu, Bu. Mungkin Bu Nur bisa membantu saya untuk memahami secara lebih dalam lagi, dan kira-kira apa saja sih, Bu, yang menjadi batasan-batasan kita dalam menggunakan imajinasi kreatif kita untuk dijadikan sebagai sumber pencarian masalah. Oke, terima kasih Titis. Saya langsung kasih contoh aja. Jadi begini, hari Sabtu kemarin kita ada webinar ya. Jadi di psikologi itu ada 4 kelompok bagian kelompok dosen bagian. Jadi gini, ada kelompok istilahnya? Kelompok dosen lah pokoknya ya. Jadi ada namanya disabilitas kalau saya nggak salah, kemudian kesehatan mental, bencana dan kebencanaan lah. Kemudian yang keempat ini good governance. Nah, jadi orang-orang yang punya minat riset yang bisa dinaungi di good governance itu masuk di situ. Mereka yang punya minat riset tentang disabilitas masuk di sana. Nah, kemarin yang hari Sabtu itu adalah yang good governance. Saya bergabung di sana. Nah, tema webinar kita adalah toleransi ya, toleransi yang nanti itu ujungnya adalah bisa sebagai kunci perdamaian lah, kurang begitu ya temanya. Nah, kemudian narasumbernya ada 3, jadi dosen psikologi 2, yang satu dari dari pejabat eselon 2 ya kalau nggak salah, dari Kementerian Kemendagri kalau nggak salah seperti itu, mengenai otonomi daerah nanti terkait sama dengan toleransi atau apalah ya. Jadi kayak saya tidak begitu mendengarkan yang begitu karena saya sudah capek gitu ya, dan banyak sekali yang penjelasannya itu sangat normatif itu, jadi saya tidak begitu tertarik. Nah, yang
pembicara satu mengenai pendekatan toleransi dari perspektif individu ya, jadi sangat psikologis ya. Jadi misalnya kita harus apa sih supaya kita toleransi, misalnya model-model psikologis apa yang harus kita punya gitu ya. Nah kemudian yang menarik yang kedua, karena itu sangat sosial ya, Pak Ali Masuri sama dengan saya peminatnya adalah psikologi sosial. Jadi Pak Ali menjelaskan tentang teori-teori kelompok, dari pendekatan kelompok gitu ya. Jadi misalnya bagaimana kalau kita karena kan lawannya toleransi kan intoleransi. Nah ujungnya intoleransi apa? Intoleransi adalah ujungnya adalah kekerasan, ya kan? Nah jadi kajian-kajian selama ini itu banyak antar kelompok. Jadi misalnya kelompok itu ya berarti orang dari sudut pandang entah yang ini ya, misalnya sesama agama, suku, budaya. Nah, yang sering dibahas itu. Nah, saya punya pertanyaan yang saya yakin waktu itu, saya yakin Pak Ali juga nggak bisa menjawab. Saya banyak sekali melihat kajian itu tidak ada yang. Jadi kalau kelompok itu kan hubungannya horizontal ya, sejajar ya. Paham ya saya ya? Paham ya Titis ya? Iya paham. Ya, horizontal. Riset tentang toleransi atau intoleransi ini, yang itu adalah dari perspektif yang hubungannya pada dimensi yang hubungannya struktural, yang vertikal. Jadi misalnya antara kelompok masyarakat dengan kelompok yang punya otoritas. Ya, Pak Ali terus terang ya, saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini, Bu Nur. Itu saya spontan aja ya. Saya memang tidak banyak sependek pengetahuan saya belum pernah membaca riset-riset yang tentang hubungan antar kelompok, tapi yang sifatnya vertikal. Jadi antara kelompok yang ordinat dan subordinat, jadi yang punya otoritas dan tidak. Karena kan kita juga tahu ya, fakta menunjukkan bahwa kekerasan itu juga banyak yang disponsori oleh negara, ya atas nama negara, atas nama hukum. Ketika demonstrasi sebenarnya tolong saya ini ya, ketika saya menjelaskan ini jangan dipandang saya ini memprovokasi, tapi ini semua dalam konteks keilmuan ya. Jadi dalam demokrasi, dalam alam demokrasi, negara demokrasi, demo itu sesuatu yang lumrah, menyatakan pendapat itu sesuatu yang lumrah. Ini yang ngomong bukan saya ya, jadi sesuai dengan kaidah hukumnya memang seperti itu. Tapi fakta menunjukkan bahwa sebelum mereka demo pun sudah banyak ditangkap. Nah itu kenapa saya bilang bahwa ternyata kekerasan itu juga banyak disponsori oleh pihak otoritas atau pemerintah. Nah itu yang saya kasih contoh bahwa itu daya kreativitas. Makanya terus Pak Ali sebagai pemateri dia juga agak bingung juga menjelaskan itu. Nah berarti mungkin sekarang perlu juga diteliti bahwa dalam konteks toleransi itu tidak hanya yang sifatnya itu linier, tidak yang sifatnya horizontal, tapi sifatnya antara yang vertikal antara kelompok masyarakat dengan kelompok pemegang otoritas. Itu jawaban saya, Titis. Oh iya Bu, baik Bu, saya paham. Kalau soal batasan yang perlu kita perhatikan itu ada apa saja ya Bu? Supaya kita tahu apakah ini masih bisa diteliti atau tidak. Gimana? Maaf, apakah suara saya dapat didengar Bu? Oh, bisa. Cuman tadi ada yang tidak jelasnya. Gimana? Batasannya gimana tadi? Itu Bu, terkait batasan yang perlu kita perhatikan dalam menggunakan imajinasi kreatif kita untuk menjadikannya sebagai sumber pencarian masalah Bu. Ya. Menurut saya batasannya itu jadi relatif juga ya gitu. Kita kan soalnya imajinasi itu siapa yang bisa membatasi ya kan? Nah, dan menurut saya imajinasi itu kan juga nggak boleh dibatasi ya. Orang kalau masih dalam tataran berpikir menurut saya silakan aja. Tetapi kalau sifatnya action baru nanti kita mungkin akan memberikan reaksi kan gitu. Kalau cuma berpikir aneh, nyeleneh, terserah. Ini di negara demokrasi semua kan dilindungi gitu kan. Kalau kita berbicara dalam konteks yang lebih luas ya, you punya pendapat apapun selagi itu ada dasarnya ya silakan aja. Tetapi ketika pendapat itu diimplementasikan dalam sebuah perilaku yang itu mungkin mengganggu atau mungkin merugikan orang, kita baru memberikan reaksi. Tapi kan sekarang buktinya orang pada tataran berpikir pun sudah nggak boleh gitu, ya kan? Nah, itu kan ya itu makanya saya pengen ya kalian itu
imajinasinya berpikirlah seluas-luasnya gitu. Itu menurut saya. Belajarlah apapun, even misalnya itu sesuatu yang sifatnya negatif gitu ya, seperti itu. Maksudnya bukan berpikir mau berbuat negatif, bukan, tapi supaya kita bisa tahu gitu ya, seperti itu. Ya. Jadi apa namanya, ini contoh yang lain, saya nggak tahu berkorelasi apa enggak. Jadi orang nyopet ya, itu ada anunya ya, ada trainingnya gitu. Jadi bagaimana supaya kita itu nyopet itu tidak terasa, itu ada trainingnya. Ya, saya dapatkan itu. Jadi almarhum suami saya itu menjadi ini ya dewan penasihat gitu ya. Jadi ada semacam LSM di Jogja gitu ya, dan menaungi anak jalanan. Nah, itu ragamnya, kalau sudah anak jalan kan ragamnya sudah bermacam-macam. Jadi mereka itu ada cara ya bagaimana mencopet supaya tidak ketahuan. Itu tidak sekali dua kali, berkali-kali. Nah, sebenarnya kan saya pikir ada aja yang bisa kita dapatkan ya dari, maksudnya ilmunya, maksudnya bukan ilmu nyopet, tapi bisa kita pelajari itu maksudnya. Itu aja sih. Jadi menurut saya nggak ada batasan yang imajinasinya harus seperti enggak. Ya relatif gitu. Tapi selama itu maksud saya, kenapa saya contohkan itu? Dan menurut saya itu juga penting untuk teliti supaya memang tujuan bahwa negara ini memang negara yang dipilih adalah negara demokrasi, ya itu bisa berjalan gitu. Toh ternyata memang indeks demokrasi kita itu menurun ya, kan itu ada semacam pengukurannya seperti itu. Iya kan, dengan ditunjukkan dengan fakta-fakta, orang yang mau demo aja sudah nggak boleh. Jangankan demo yang itu ya sifatnya ekstrem, orang berpendapat berbeda aja lah sudah nggak boleh ya kan, langsung Anda ini berbicara hoax gitu ya. Ukuran hoax itu apa kan gitu. Ya. Saya tidak tidak menyerang pemerintah, tidak apa. Mari kita berbicara fakta, mari kita menggunakan alat berpikir kita supaya kita bisa berpikir dengan jernih. Mana yang namanya masalah, mana yang bukan, mana yang memang itu krusial untuk kita concern sebagai masalah, mana yang bukan. Nah, kembali lagi yang sudah saya jelaskan di awal pertemuan, bahwa biar kita tidak fokus hal-hal yang sifatnya gimmick ya, yang aksesoris ya, tetapi yang memang itu krusial gitu, yang penting memang. Paham ya? Ya mungkin ya nggak mungkin memang kita itu ketika berbicara psikologi atau medpen ya ikut loh, tapi masih akan melebar kemana-mana. Yang penting itu masih related ya, masih berkaitan. Gitu, Titis. Mungkin kamu punya argumen atau pendapat yang lain bagaimana? Kalau untuk argumen saya sendiri belum ada sih Bu, cuman pertanyaan ini berangkat dari pengalaman saya pada bulan kemarin ketika saya ikut salah satu eventnya Kemdikbud, itu Kemah Budaya Bangun Budaya. Di sana kan kayak kita pesertanya itu istilahnya itu kayak dilatih untuk peka terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita, lalu mengkajinya dalam sebuah penelitian. Dan kebetulan kemarin itu perihal bagaimana kita kaum muda itu bisa berkontribusi dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Lalu kita membuat solusi yang berbau kebudayaan serta teknologi di mix up gitu Bu. Terusan kayak dari eventnya itu ya Bu ya, dari eventnya itu, dan kan sebelumnya juga kayak diberikan kelas fasilitas ya Bu ya, dan di sana tuh kayak ada kelas fasilitas perihal research market Bu, dan dari kelasnya itu saya kayak terbuka gitu loh, kayak bahkan dalam mengkaji permasalahan pun kita tuh nggak boleh sembarangan Bu, kita harus benar-benar paham apa sih yang siapa sih subjek kita, dan apakah apa yang kita anggap sebagai permasalahan, apakah mereka juga menganggap itu sebagai permasalahan gitu. Jadinya supaya apa yang kita teliti bisa senada dengan objek ataupun subjek kita, dan itu bisa membawakan dampak yang signifikan terhadap mereka. Dan kemarin saya juga sempat diberikan sebuah insight dari beberapa fasilitator bahwa dalam mengkaji permasalahan itu kayak kita menggunakan beberapa metode seperti stakeholder and
apa ya Bu? Saya lupa, stakeholder analysis, terus kan ada problem tree analysis, terus kan ada SWOT analysis. Dan masih ada banyak lagi sih Bu. Jadinya setelah mendapatkan pengalaman itu dan ketika tadi mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Bu Nur tadi, saya sempat kayak apa ya Bu ya? Ada connecting the dot gitu loh Bu. Dan itu kayak crush banget gitu Bu. Jadinya saya penasaran cara merelevansikan antara penggunaan metode-metode yang dulu sempat saya dapatkan dengan tapi dalam konteks penggunaan imajinasi kreatif peneliti gitu Bu. Ya, memang itu tadi ya yang banyak supaya kan kalau kita menggunakan daya imajinasi kita sehingga kan akan muncul kebaruan-kebaruan dalam riset kita. Jadi tidak hanya itu aja. Nah, saya sebenarnya ketika saya bertanya, saya kembali lagi ke webinar itu. Sebenarnya ketika saya bertanya itu saya yakin Pak Ali nggak akan bisa menjawab. Memang benar dia nggak bisa menjawab. Serang ini pertanyaan yang sulit benar. Karena memang selama ini belum banyak, setahu saya ya, belum pernah ada kajian yang itu tadi kelompok dengan kelompok, tapi yang sifatnya yang hubungannya vertikal. Nah, bagaimana kita menjelaskan itu? Padahal kan riset belum banyak dilakukan. Nah, itu tadi. Makanya mungkin itu bisa menginisiasi kita melakukan riset intoleransi atau kekerasan yang itu hubungannya adalah vertikal itu tadi, yang tidak sejajar hubungannya. Gitu maksud saya. Ya. Atau misalnya ya menurut saya itu kalau yang Titis dapatkan di lapangan, bagaimana kalau ketika kita mengidentifikasi masalah itu harus dengan yang sangat ini ya, itu mungkin penelitian yang sifatnya apa ya, yang nanti itu idealisnya gitu ya, atau mungkin itu sebuah proyek tertentu gitu yang mungkin membutuhkan dana yang besar supaya memang penelitian kita itu nggak sia-sia. Tetapi mungkin kalau ini kita lakukan dalam tataran mahasiswa skripsi, yaitu mungkin kelamaan, karena kan kalian harus belajar metode bagaimana yang yang dikenalkan di tempat tadi gitu ya, itu kan sudah belajar sendiri gitu, time consuming maksud saya seperti itu ya. Idealnya memang supaya kita supaya penelitian kita benar-benar bermanfaat gitu loh, gitu ya. Itu kan ke sana kan, supaya memang karena begini, kita itu seringnya memang gagal ya memberikan penjelasan gitu kepada subjek kita bahwa Anda itu butuh hasil penelitian saya ini loh, supaya Anda itu misalnya katakanlah kalau ngasih kuantitatif menurut saya tidak begitu ini ya, tetapi kalau kualitatif yang itu benar-benar orang harus menyediakan waktu untuk bersedia diwawancarai lebih dari 2 kali, bersedia diobservasi, itu kan benar-benar dia harus secara psikologis itu kan, makanya ada informed consent ya, apalagi eksperimen, nanti dia akan mengalami semacam perlakuan ya, itu kan kita harus memang menjelaskan ini loh bahwa nanti penelitian saya itu hasilnya seperti ini, gunanya akan seperti ini, itu memang harus bisa kita menjelaskan itu. Itu tadi terutama pendekatan yang kualitatif atau yang eksperimen, karena orang benar-benar terlibat gitu ya. Jadi dia tidak hanya mengisi kan kalau kuantitatif yang kita pelajari sekarang paling menggunakan instrumen angket ya, tapi nanti akan kita pelajari bahwa angket itu berbeda dengan skala, saya ngisi gitu ya. Nah, orang kan akan cuman mengisi jawaban itu sesuai dengan dia merefleksikan dirinya di situ gitu ya. Oh ini itu aja, tidak ada yang dia keterlibatan yang ini. Tapi kalau sudah eksperimen, orang akan ini apa ini saya mau diapakan ini, nah kan begitu. Gitu. Itu ya, Titis ya. Jadi menurut saya itu tadi silakan Anda berimajinasi yang mungkin itu akan ada kebaruan-kebaruan di dalam penelitian Anda. Baik Bu Nur, terima kasih atas masukannya Bu. Saya sangat mengapresiasi. Iya, terima kasih kembali Titis. Oke. Ada lagi mungkin yang mau bertanya?